Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bocor Bonsai Channel. Selamat datang, dan pada kesempatan sore hari yang sedikit agak mendung ini, saya ditemani oleh anak saya yang bernama Muhammad Indarja, dan kali ini saya ingin membunuh pohon bonsai lamaran. Pohon bonsai lamaran ini salah satu jenis tanaman bonsai yang berduri. Jadi dalam mempruning tanaman bonsai lamaran ini kita harus berhati-hati, dikarenakan banyak durinya, takut durinya tertusuk ke tangan kita ataupun juga ke telunjuk jari kita. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan bocor bonsai ini, dan inilah alat-alat yang dipergunakan untuk mempruning bonsai. Salah satunya adalah garagaji. Garagaji ini alat untuk memotong batang atau dahan bonsai yang agak besar. Dan ini gunting pruning. Gunting pruning gunanya untuk memotong ranting yang kecil ataupun juga daun. Dan yang ketiga, ini namanya gunting kakak tua. Gunting kakak tua ini gunanya untuk ranting atau dahan yang agak besar, sebesar misalkan jari kelingking ataupun juga sebesar pokok. Dan untuk yang terakhir kalinya, kalau memruning sudah selesai, kalau bisa dikasih salep kambium supaya hasilnya bagus dan cepat. Baiklah pemirsa Bocor Bonsai yang saya hormati, pertama-tama yang kita lakukan adalah memotong ranting yang ada di bawah, karena ranting di bawah itu bisa menutupi keindahan daripada pohon bonsai itu sendiri. Nah, gunanya kita memruning pohon bonsai itu untuk supaya batang atau dahan dan manfaat daripada memruning bonsai itu supaya kalau ada ranting atau dahan yang panjang kita potong, kalau ada ranting ataupun juga daun yang lebat kita kurangin, dan itu kalau ada tunas-tunas baru yang nempel misalkan beriringan keluarnya, itu kurang bagus juga. Jadi pada sore hari ini, mulai dari ranting yang paling bawah, jangan sampai panjang, dikarenakan bisa menutupi daripada pohon bonsai itu sendiri. Dan untuk yang terakhir kalinya itu kita sediakan karung, gunanya untuk mengumpulkan sampah hasil sisa pruning supaya jangan kotor. Dan itu karena pohon bonsai lamaran ini banyak sekali durinya, jadi jangan sampai anak-anak nanti terkena duri, bisa berdarah. Ini nah, taruh di dalamnya. Baiklah pemirsa yang budiman, ini sudah terlalu panjang ke samping, ke kiri dan ke kanan, supaya rapi, makanya kita potong bersama-sama. Kita bukan bersama-sama, marilah kita potong satu persatu daun yang atau dahan yang keluar dari
bonsai itu sendiri. Ini contoh, dan di bawah itu contoh, salah satu contoh ranting yang terlalu panjang sehingga bisa menutupi batang atau dahan pohon itu. Dan sekalian para pemirsa yang saya hormati, untuk proses pemruningan ini membutuhkan waktu yang sedikit agak lama, karena kalau kita misalkan terburu-buru mungkin hasilnya kurang sedikit baik, akan sedikit acak-acakan. Ini salah satu tunas baru yang mepet atau sedikit nempel ke tunas yang lama, jadi harus dibuang salah satunya. Dan ini yang salah satu contoh ranting yang sudah menjulur ke samping, terlalu panjang. Ini sama juga yang di sebelah kanan, mana sebelah kanan pindah. Ini yang di sebelah kanan juga sama. Kita yang di bawah perkirakan panjangnya sekitar 20 cm keluar dari itunya. Nah, banyak durinya itu bisa tertusuk duri, bisa berdarah. Ini juga sama, yang ke atas itu harus dipotong karena terlalu panjang dahannya. Dan untuk teman-teman bonsai yang setia dan budiman, inilah salah satu contoh tunas baru yang menutupi bagian depan dari bonsai itu. Jadi karena kalau tertutup, batang pohonnya itu tidak terlihat. Begitupun juga daun-daun yang rimbun bisa dikurangi biar jangan terlalu lebat. Dan untuk ranting-ranting yang kecil ini bisa menggunakan gunting pruning sebesar ini. Ini juga sama, harus dibuang karena kalau tidak dibuang akan mengurangi keindahan bonsai itu sendiri. Dan bonsai lamaran ini masih dalam program pengawatan. Perawatnya juga belum dilepas. Ini yang tumbuh tunas ke bawah, batang pohon juga harus digunting, dipruning karena kalau yang ke bawah itu kurang bagus untuk dipandang atau dilihat. Dan ini sistem pruning untuk yang ke tiga kali pruning ini. Karena kalau mungkin keindahan ataupun juga keunikan bonsai itu sendiri kurang enak
dipandang. Para pencinta bonsai dan para pendukung daripada Bocor Bonsai Mania, kita juga saya juga masih dalam tahap belajar bagaimana caranya supaya bonsai kita ini terlihat agak sedikit bagus. Kalau untuk tahap yang bagus mungkin masih membutuhkan waktu yang lama. Dalam pengurusan bonsai ini kita harus agak sabar dan telaten, karena dalam mengurus bonsai itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahun. Tidak bisa sekali kita menanam bonsai dari bahan itu langsung kita bagus. Itu masih membutuhkan dari tahap penanaman dan pemupukan, perawatan. Ada juga sistem bonsai yang tidak pakai kawat. Sistem yang dipakai itu cutting atau gunting. Dan ini salah satu contoh duri daripada pohon pilang itu sendiri yang tajam dan bisa menimbulkan luka kalau tertusuk ke tangan. Itu durinya sangat tajam sekali. Dan inilah salah satu daun atau ranting yang tumbuh terlalu berdekatan dengan ranting yang lainnya, dan daunnya juga terlalu menempel ataupun juga mepet ke batang utama. Dan bagi pemirsa Bocor Channel, barangkali ada kesempatan waktu, dipersilahkan main ke sini berbagi informasi dan bertukar pendapat untuk kemajuan bonsai itu sendiri. Dikarenakan prospek kebonsaian itu semakin ke depan insya Allah semakin cerah ataupun juga semakin ramai. Karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih butuh saran dan kritik dari pecinta bonsai. Dan ini salah satu contoh tunas baru yang tumbuhnya terlalu ke bawah, maka saya digunting saja biar jelas batang utamanya tidak terlalu tertutup oleh ranting yang tumbuh dari bawah.
Pemirsa Bocors Bonsai Mania, inilah hasil dari memruning pohon lamaran. Barangkali ada yang kurang enak dipandang atau dilihat, silakan, kami menerima saran dan kritik karena saya juga masih dalam tahap belajar, sama-sama belajar untuk mengurus ataupun juga membentuk bonsai supaya bagus. Dan untuk para suhu bonsai, dipersilakan, kami tunggu komen dan kritikannya, mana aja batang yang kurang bagus ataupun juga kurang menarik. Dari halaman rumah saya sendiri, kami dari Bocors Bonsai Mania mengucapkan terima kasih banyak. Dipersilakan untuk para fans Bocors Bonsai Mania untuk mendukung, like, share, dan komen, dan subscribe. Akhiri saja sampai di sini dan tunggu episode seterusnya untuk tetap mendukung dan melihat tayangan video dari Bocors Bonsai Mania. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah batang bonsai lamaran atau dahan bonsai utamanya yang telah dibobok atau dicuner untuk memperindah, mempercantik penampilan bonsai itu sendiri. Dan untuk tahap selanjutnya, untuk waktu memruning itu sekitar membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan sambil menunggu tunas barunya tumbuh lagi. Dan untuk tahap akhir dari pemruningan bonsai ini, kalau yang dahan atau rantingnya agak gede sebesar ibu jari atau sebesar jari telunjuk, itu bisa dikasih salep kambium biar nanti hasilnya bisa sedikit agak bagus, bisa bagus untuk bonsai itu sendiri. Dan media yang saya gunakan adalah campuran
pasir Malang dan tanah Lembang. Dan untuk melepas kawat bonsai ini paling tidak membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi, biar nanti batang rantingnya itu tidak kembali lurus seperti semula. Jadi kalau dibuka rantingnya itu bisa tetap tidak berubah. Kalau masih baru sebentar, kadang-kadang kalau kawat bonsainya dibuka itu bisa kembali seperti semula, bisa lurus lagi.